Halo, sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai dan hormati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, segar, dan penuh semangat. Saya tahu, setiap pagi membawa cerita baru dalam hidup kita, apalagi di usia yang semakin matang ini, di mana kesehatan menjadi harta yang tak ternilai. Boleh saya bertanya, sahabat sedang menonton dari daerah mana? Apakah dari Jakarta yang ramai, dari desa yang asri di Jawa Tengah, atau mungkin dari tanah Sumatera yang indah? Dan berapa usia sahabat saat ini? Apakah sudah memasuki 60-an? Atau mungkin sudah 70-an tapi tetap aktif beraktivitas? Saya juga ingin tahu, bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini, apakah sedang dalam masa pemulihan, atau justru sedang dalam kondisi prima? Apapun jawabannya, izinkan saya mendoakan. Semoga Tuhan memberikan kesehatan yang berlimpah kepada sahabat semua, menjaga setiap sendi tubuh tetap kuat, menenangkan hati dari segala kekhawatiran, dan memberi umur panjang yang penuh kebahagiaan. Semoga setiap hari yang kita lalui selalu diselimuti rasa syukur, dan semoga setiap langkah yang kita ambil membawa manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Di usia kita sekarang, mungkin ada sebagian dari sahabat yang sudah mulai merasakan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Mungkin lutut sedikit nyeri saat berdiri lama, punggung mudah pegal, atau kadang pencernaan menjadi lebih sensitif. Hal ini wajar, karena seiring bertambahnya usia, organ tubuh kita memang mengalami penurunan fungsi secara alami. Namun, kabar baiknya adalah dengan gaya hidup sehat, pola makan tepat, dan konsumsi bahan alami yang bermanfaat kita tetap bisa menjaga kualitas hidup tetap baik, bahkan meningkat. Salah satu bahan alami yang akan kita bicarakan hari ini adalah kunyit. Saya yakin sahabat sudah tidak asing dengan rimpang berwarna kuning cerah ini. Sejak kecil, kita mungkin pernah melihat orang tua atau nenek kita menggunakannya untuk membuat jamu, memasak gulai, atau mengobati luka ringan. Aromanya khas, warnanya indah, dan khasiatnya sudah diakui selama berabad-abad. Tapi tahukah sahabat, belakangan ini, dunia medis modern semakin banyak melakukan penelitian tentang kunyit. Bukan hanya karena warnanya yang cantik atau aromanya yang harum, tetapi karena kandungan zat aktifnya yang sangat luar biasa bagi kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Zat itu dikenal dengan nama kurkumin, sebuah senyawa alami yang memiliki kemampuan antiinflamasi, antioksidan, dan berbagai fungsi penyembuhan lain yang mendukung tubuh tetap bugar. Saya ingin mengajak sahabat membayangkan sejenak, bagaimana rasanya jika kita bisa menjalani hari-hari tanpa rasa nyeri di lutut, tanpa gangguan pencernaan, dengan daya ingat yang tetap tajam, dan kulit yang tetap sehat meski usia sudah menua. Kabar baiknya, kunyit memiliki potensi untuk membantu kita menuju kondisi tersebut, tentu saja jika digunakan dengan tepat dan seimbang. Mungkin sebagian sahabat sudah punya pengalaman mengonsumsi kunyit, entah dalam bentuk jamu, bumbu masakan, atau suplemen. Ada yang meminumnya setiap pagi dengan air hangat, ada juga yang mencampurnya dengan madu untuk menambah rasa manis alami. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kunyit secara rutin, dalam takaran yang sesuai, dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis yang sering dialami lansia. Namun, saya juga paham, banyak dari kita yang ragu-ragu. Ada yang bertanya, apakah kunyit aman dikonsumsi setiap hari? Bagaimana cara terbaik mengolahnya agar manfaatnya tidak hilang? Apakah ada efek sampingnya, terutama bagi lansia yang punya riwayat penyakit tertentu? Nah, di video ini, kita akan membahas 12 manfaat kunyit untuk kesehatan menurut dokter, lengkap dengan penjelasan kandungan gizinya, cara konsumsinya yang aman, serta testimoni nyata dari orang-orang yang sudah merasakan khasiatnya. Saya akan mengupasnya satu persatu dalam 10 bab, sehingga sahabat bisa memahami dengan jelas dan mendapatkan informasi yang benar, bukan sekadar mitos atau kabar dari mulut ke mulut. Saya juga ingin sahabat merasa nyaman selama mendengarkan penjelasan ini. Anggap saja kita sedang duduk bersama sambil menikmati secangkir teh hangat di teras rumah, berbagi cerita dan pengetahuan untuk saling menguatkan. Tidak ada yang terlalu rumit di sini, semuanya akan saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tanpa istilah medis yang membuat bingung. Sebelum kita melangkah ke pembahasan manfaatnya, ada satu hal yang penting untuk saya sampaikan. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan, tidak peduli berapa usia kita saat ini. Dan kunyit hanyalah salah satu dari sekian banyak alat bantu yang diberikan alam untuk membantu kita menjaga kesehatan tersebut. Jadi, jangan anggap remeh bahan-bahan alami yang ada di dapur, karena kadang jawaban dari kesehatan yang kita cari ada di sana, menunggu untuk digunakan dengan bijak. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati penuh semangat. Saya percaya, setelah mendengar seluruh pembahasan nanti,
sahabat akan semakin termotivasi untuk merawat tubuh dan jiwa dengan cara-cara yang alami, aman, dan terjangkau. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai sejarah dan peran kunyit dalam pengobatan tradisional. Dari situ, kita akan memahami mengapa sejak ribuan tahun lalu, kunyit sudah menjadi sahabat manusia, dan mengapa hingga kini dunia medis tetap tertarik untuk terus meneliti kehebatannya. Jadi, tetap bersama saya, sahabat channel Lansia Sehat, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan kandungan dan manfaatnya, ada baiknya kita mengenal lebih dekat si rimpang emas ini kunyit. Kunyit, atau yang dalam bahasa ilmiahnya disebut curcuma longa, telah menjadi bagian dari kehidupan manusia selama ribuan tahun. Tanaman ini dipercaya berasal dari kawasan Asia Selatan, terutama India, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara, Cina, Timur Tengah, hingga Afrika. Dalam catatan sejarah India, kunyit sudah digunakan sejak 4.000 tahun lalu, baik sebagai bumbu, obat, maupun bahan upacara keagamaan. Di Indonesia sendiri, kunyit memiliki peran yang tak kalah penting. Bahkan, dalam budaya jamu Jawa, kunyit merupakan salah satu bahan utama. Nenek moyang kita memadukannya dengan asam Jawa, madu, dan rempah lain untuk membuat minuman sehat yang disebut kunyit asam. Minuman ini tidak hanya diminum oleh orang dewasa, tetapi juga remaja dan bahkan anak-anak untuk menjaga stamina, melancarkan haid, dan membantu pencernaan. Kalau sahabat mengingat masa kecil di kampung, mungkin pernah melihat ibu atau nenek menumbuk kunyit di cobek batu, mencampurnya dengan sedikit air, lalu memerasarinya menggunakan kain tipis. Air kunyit yang kental itu bisa diminum langsung atau dijadikan bahan tambahan masakan. Warna kuning cerahnya sering membuat tangan menjadi kekuningan, yang sebenarnya adalah tanda bahwa pigmen alami bernama kurkumin sedang menempel di kulit kita. Bentuk kunyit sendiri cukup khas. Tanaman ini memiliki daun panjang dan hijau, dengan batang semu yang tumbuh tegak dari rimpang di dalam tanah. Rimpangnya berbentuk memanjang, bercabang-cabang, dan ketika dibelah, akan terlihat warna kuning oranye yang pekat. Aromanya hangat dan sedikit menyengat, sangat berbeda dengan jahe atau lengkuas meski masih satu keluarga Zingiberaceae, keluarga tanaman rimpang. Penggunaan kunyit secara tradisional bukan hanya sebatas jamu atau bumbu. Dalam adat tertentu, kunyit digunakan sebagai simbol kesucian dan penolak bala. Di beberapa daerah, bubuk kunyit digunakan untuk menghias atau melindungi kulit saat upacara adat. Bahkan di India, kunyit menjadi bagian penting dalam pernikahan, di mana pengantin diolesi pasta kunyit untuk membersihkan kulit dan memberi kilau alami sebelum hari pernikahan. Sementara itu, di dunia kuliner, kunyit adalah bintang yang memberi warna dan aroma khas pada banyak hidangan Nusantara. Gulai, opor, kari, nasi kuning, hingga soto semuanya tidak lepas dari sentuhan kunyit. Tanpa kunyit, masakan itu akan kehilangan warna cantiknya dan cita rasa hangat yang khas. Tidak heran jika kunyit selalu menjadi stok wajib di dapur rumah tangga Indonesia. Namun, di balik semua penggunaan tradisional ini, sebenarnya sudah lama orang percaya bahwa kunyit memiliki kemampuan menyembuhkan. Para tabib kuno menggunakan kunyit untuk mengatasi masalah pencernaan, mengurangi peradangan, meredakan nyeri haid, hingga mengobati luka luar. Caranya pun sederhana, cukup dengan menghaluskan rimpang kunyit dan menempelkannya di area yang sakit atau terluka. Salah satu bukti tertua penggunaan kunyit sebagai obat ditemukan dalam teks medis Ayurveda di India. Dalam pengobatan Ayurveda, kunyit dianggap mampu menyeimbangkan 3 energi utama dalam tubuh, Vata, Pitta, dan Kapha. Ketidakseimbangan dari ketiga energi ini dipercaya menjadi penyebab munculnya penyakit. Dengan mengonsumsi kunyit, keseimbangan ini dapat dipulihkan, sehingga tubuh kembali sehat. Sahabat mungkin bertanya, bagaimana tradisi ini bisa bertahan begitu lama? Jawabannya sederhana, karena manfaatnya benar-benar terasa. Masyarakat yang rutin mengonsumsi kunyit sering melaporkan tubuh mereka terasa lebih segar, sakit-sakit sendi berkurang, dan pencernaan menjadi lebih lancar. Cerita-cerita semacam ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga kunyit tetap populer hingga sekarang. Bahkan, di era modern ini, kebiasaan mengonsumsi kunyit dalam bentuk jamu masih sangat hidup, terutama di daerah pedesaan. Para penjual jamu gendong yang berkeliling dari rumah ke rumah membawa botol-botol berisi kunyit asam, beras kencur, dan jamu pahitan. Bagi banyak orang, membeli jamu dari penjual ini bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi juga bagian dari menjaga tradisi dan silaturahmi. Menariknya lagi, kunyit tidak hanya populer di Asia. Di Timur Tengah, kunyit digunakan dalam berbagai resep daging dan nasi. Di Jepang dan Korea,
minuman teh kunyit mulai dikenal sebagai minuman kesehatan. Bahkan di Eropa dan Amerika, kunyit kini banyak digunakan dalam smoothie, sup, atau sebagai kapsul suplemen. Popularitas ini meningkat seiring banyaknya penelitian ilmiah yang mengonfirmasi khasiat kunyit untuk kesehatan, sehingga masyarakat global mulai melihatnya bukan sekadar rempah eksotis, tetapi juga obat alami yang potensial. Sebelum kita membahas kandungan gizi kunyit di bab selanjutnya, penting untuk memahami bahwa akar kekuatan kunyit terletak pada keberlanjutan tradisi yang dipadukan dengan pembuktian ilmiah. Dari dapur sederhana di desa hingga laboratorium canggih di kota besar, kunyit tetap memegang peran sebagai simbol kesehatan yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Dan ini yang membuat saya pribadi kagum betapa bahan sederhana yang mungkin kita anggap remeh di dapur, ternyata menyimpan sejarah panjang, kaya filosofi, dan luar biasa manfaatnya. Inilah alasan mengapa saya ingin mengajak sahabat untuk melihat kunyit bukan hanya sebagai bumbu masakan, tetapi sebagai sahabat setia kesehatan, khususnya bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Di bab berikutnya, kita akan masuk lebih detail ke kandungan nutrisi dan senyawa aktif kunyit. Dari situ, kita akan mengerti mengapa kunyit mampu memberikan manfaat yang begitu banyak untuk tubuh kita, serta bagaimana zat-zat di dalamnya bekerja melindungi dan memperbaiki fungsi tubuh, terutama bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal sejarah dan peran kunyit dalam kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang, kini saatnya kita menyelami rahasia dapur di dalam rimpang emas ini. Karena kalau kita hanya melihatnya dari luar, kunyit memang terlihat sederhana, hanya sepotong rimpang berwarna kuning oranye, berkulit tipis, dengan aroma khas. Namun, di balik kesederhanaannya, tersembunyi kekayaan nutrisi dan senyawa aktif yang membuatnya menjadi salah satu rempah dengan manfaat kesehatan terlengkap. Mari kita mulai dari senyawa aktif paling terkenal di kunyit, yaitu kurkumin. Kurkumin adalah pigmen alami yang memberi warna kuning cerah pada kunyit. Namun, fungsinya tidak berhenti di situ. Secara ilmiah, kurkumin memiliki sifat antiinflamasi, anti radang, antioksidan, bahkan antimikroba. Artinya, kurkumin mampu membantu tubuh melawan peradangan, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, dan menghambat pertumbuhan kuman atau bakteri penyebab penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin bekerja dengan cara menghambat produksi zat kimia tertentu di tubuh yang memicu peradangan, seperti citokine dan prostaglandin. Bagi sahabat lansia, ini kabar baik, karena peradangan kronis sering menjadi penyebab berbagai penyakit degeneratif seperti radang sendi, penyakit jantung, dan gangguan memori. Selain kurkumin, kunyit juga mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri ini terdiri dari komponen seperti turmeron, atlanton, dan zingiberin. Minyak atsiri inilah yang memberi aroma harum pada kunyit sekaligus berperan sebagai antimikroba alami. Dalam pengobatan tradisional, minyak atsiri dari kunyit sering digunakan untuk membantu mengatasi masalah kulit, seperti gatal, iritasi, atau infeksi ringan. Kemudian, kunyit juga kaya akan vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan, terutama di usia lanjut. Vitamin C membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan melindungi sel dari kerusakan. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari penuaan dini. Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Vitamin B6 mendukung fungsi saraf dan produksi sel darah merah. Mangan membantu metabolisme tulang, pembentukan jaringan ikat, dan aktivasi enzim-enzim penting. Zat besi mencegah anemia dan menjaga energi tubuh. Kalium mengatur tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tidak hanya itu, kunyit juga mengandung serat pangan yang membantu melancarkan pencernaan. Serat ini membantu mencegah sembelit, yang sering menjadi masalah pada lansia akibat penurunan peristaltik usus atau kurangnya asupan cairan. Sahabat perlu tahu bahwa dalam setiap 100 gram kunyit segar, terkandung sekitar 354 kilokalori energi, 7,8 gram protein, 9,9 gram lemak sehat, 64,9 gram karbohidrat, 21 gram serat pangan. Namun, tentu saja, kita tidak mengonsumsi kunyit dalam jumlah besar sekaligus. Biasanya kunyit hanya digunakan dalam takaran beberapa gram saja per hari, baik dalam bentuk segar, bubuk, atau ekstrak. Meski sedikit, kandungan senyawa aktifnya tetap memberikan efek positif yang signifikan bagi tubuh. Salah satu keunikan kunyit adalah cara kurkumin bekerja di tubuh. Kurkumin bersifat lipofilik, artinya larut dalam lemak. Jadi, jika kunyit dikonsumsi bersama sedikit minyak sehat atau santan, penyerapan kurkumin di tubuh akan lebih optimal. Selain itu,
Kombinasi kunyit dengan lada hitam, piperin, terbukti dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 20 kali lipat. Inilah sebabnya dalam beberapa resep jamu atau masakan tradisional, kunyit sering dipadukan dengan bahan berlemak atau rempah lain, bukan sekadar untuk rasa, tetapi juga untuk memaksimalkan manfaatnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kandungan ini berdampak pada tubuh lansia secara khusus. Antioksidan tinggi membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga berpotensi memperlambat penurunan fungsi kognitif. Sifat antiinflamasi mengurangi nyeri sendi dan kaku otot yang sering mengganggu aktivitas sehari-hari. Mineral penting seperti mangan dan kalium membantu menjaga kekuatan tulang dan mengatur tekanan darah. Vitamin C dan E mendukung sistem imun agar tubuh lebih tahan terhadap infeksi. Bagi sebagian lansia yang memiliki masalah pencernaan, kunyit juga bermanfaat karena kandungan minyak atsirinya merangsang produksi empedu. Ini membantu memecah lemak dan memperlancar metabolisme. Tidak heran jika minuman kunyit asam sering direkomendasikan untuk mengatasi perut kembung atau mual. Namun, meski kaya manfaat, sahabat tetap perlu memahami bahwa konsumsi kunyit harus dalam batas aman. Terlalu banyak kurkumin dalam dosis tinggi, terutama dalam bentuk suplemen, bisa menyebabkan gangguan perut atau bahkan mengencerkan darah terlalu banyak. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan takaran sesuai kondisi tubuh dan, jika perlu, berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya setiap hari, khususnya bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki masalah lambung serius. Sahabat, jika kita melihat keseluruhan, kunyit adalah paket lengkap yang menggabungkan nutrisi, antioksidan, antiinflamasi, dan sifat antimikroba. Semua ini menjadikan kunyit sebagai sahabat terbaik kesehatan lansia. Bayangkan, satu bahan alami yang harganya terjangkau dan mudah ditemukan, ternyata memiliki kekuatan yang bisa membantu kita menjaga kualitas hidup di usia senja. Di bab berikutnya, kita akan mulai masuk ke pembahasan manfaatnya satu persatu. Kita akan memulai dengan 3 manfaat utama yang paling banyak diakui penelitian medis: antiinflamasi, antioksidan, dan dukungan kesehatan sendi. Saya akan jelaskan bagaimana prosesnya terjadi di tubuh, disertai contoh nyata dan pendapat dokter yang relevan. Dengan begitu, sahabat tidak hanya tahu apa manfaatnya, tapi juga mengapa dan bagaimana kunyit bekerja. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah mengenal sejarah kunyit dan memahami kandungan luar biasa di dalamnya. Sekarang, saatnya kita masuk ke inti pembahasan manfaat nyata kunyit bagi kesehatan. Kita akan mulai dengan 3 manfaat pertama yang paling banyak dibicarakan para ahli kesehatan dan telah dibuktikan melalui penelitian medis. Manfaat 1. Antiinflamasi alami meredakan peradangan dari dalam. Peradangan, inflamasi, adalah respons alami tubuh saat melawan infeksi atau memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, pada sebagian orang, terutama lansia, peradangan bisa terjadi secara kronis. Peradangan kronis ini sering menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif seperti radang sendi, osteoartritis, penyakit jantung, diabetes, hingga Alzheimer. Kurkumin dalam kunyit bekerja dengan menghambat aktivitas enzim sikloosgenase 2, COX-2, dan liposigenase yang memicu peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa efek antiinflamasi kurkumin dapat menyamai obat antiinflamasi nonsteroid, SAID, seperti ibuprofen, tetapi dengan risiko efek samping yang lebih rendah jika dikonsumsi dengan dosis wajar. Bagi sahabat yang sering mengeluh sendi lutut nyeri saat naik tangga, atau pergelangan tangan terasa kaku saat bangun tidur, kunyit bisa menjadi teman baik dalam meredakan gejala tersebut. Ada banyak lansia yang melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi minuman kunyit hangat selama 1-2 bulan, rasa nyeri berkurang, dan mobilitas mereka meningkat. Perlu diingat, efeknya tidak instan seperti obat kimia. Kunyit bekerja secara bertahap dengan memperbaiki keseimbangan peradangan dalam tubuh. Itulah mengapa konsistensi dalam mengonsumsinya lebih penting daripada berharap hasil cepat dalam seminggu. Manfaat 2. Antioksidan kuat melindungi tubuh dari penuaan dini. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh. Mereka bisa datang dari polusi udara, makanan tidak sehat, paparan sinar UV, atau bahkan proses metabolisme normal. Jika jumlah radikal bebas terlalu banyak, akan terjadi stres oksidatif yang mempercepat proses penuaan dan memicu penyakit kronis. Kunyit, melalui kurkumin dan vitamin E di dalamnya, bertindak sebagai antioksidan kuat. Antioksidan bekerja dengan menangkap radikal bebas sebelum mereka bisa merusak sel. Ini seperti memberikan payung saat hujan lebat, sel-sel tubuh tetap terlindungi dari kerusakan. Bagi lansia,
Perlindungan antioksidan ini sangat berharga. Mengapa? Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menghasilkan antioksidan alami menurun. Akibatnya, sel-sel lebih rentan mengalami kerusakan yang mengarah ke penyakit degeneratif. Dengan mengonsumsi kunyit secara rutin, sahabat membantu tubuh mendapatkan bala bantuan untuk melawan radikal bebas. Penelitian di jurnal Frontiers in Aging Neuroscience bahkan menunjukkan bahwa sifat antioksidan kunyit dapat membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan, yang pada gilirannya bisa membantu memperlambat penurunan memori dan fungsi kognitif. Bagi sahabat yang khawatir dengan risiko pikun, ini adalah kabar baik. Manfaat 3. Dukungan kesehatan sendi mengurangi nyeri dan kaku. Nyeri sendi adalah keluhan yang hampir semua lansia pernah rasakan. Penyebabnya bisa beragam, osteoartritis, rematik, atau sekadar kelelahan akibat aktivitas fisik. Kunyit dikenal luas sebagai salah satu herbal terbaik untuk membantu meredakan nyeri sendi secara alami. Kandungan kurkumin membantu mengurangi peradangan di jaringan sendi, sehingga mengurangi rasa nyeri. Selain itu, kurkumin juga memengaruhi enzim yang terlibat dalam degradasi tulang rawan, sehingga membantu memperlambat kerusakan struktur sendi. Ada sebuah penelitian di India yang melibatkan lansia penderita osteoartritis lutut. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diberi ekstra kurkumin, dan kelompok lain diberi obat antiinflamasi biasa. Hasilnya, kelompok yang mengonsumsi kurkumin mengalami penurunan nyeri dan peningkatan fungsi sendi yang hampir sama baiknya dengan kelompok obat, tetapi dengan efek samping jauh lebih sedikit. Sahabat bisa mencoba mengombinasikan kunyit dengan gaya hidup sehat untuk hasil maksimal. Misalnya, minum jamu kunyit asam setiap pagi sambil rutin melakukan senam sendi ringan. Banyak lansia melaporkan bahwa kombinasi ini membantu mereka tetap bisa berjalan jauh tanpa nyeri berlebihan. Mengapa 3 manfaat ini sangat penting untuk lansia? Jika kita perhatikan, ketiga manfaat ini saling berkaitan. Peradangan kronis dapat menyebabkan kerusakan sel, yang bisa dicegah antioksidan, dan kerusakan sel di jaringan sendi memicu nyeri dan keterbatasan gerak. Dengan kata lain, kunyit membantu memutus lingkaran masalah ini. Antiinflamasi, mengurangi pemicu utama nyeri dan kerusakan jaringan. Antioksidan, melindungi sel dari kerusakan lebih lanjut. Dukungan sendi, meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas. Kombinasi manfaat ini sangat berharga bagi lansia yang ingin tetap aktif, mandiri, dan menikmati hari-hari tanpa gangguan nyeri yang melemahkan. Cara konsumsi untuk memaksimalkan 3 manfaat ini. Untuk memperoleh manfaat antiinflamasi, antioksidan, dan dukungan sendi, sahabat bisa mengonsumsi kunyit dalam berbagai bentuk. Kunyit segar, diparut atau diiris tipis, lalu diseduh dengan air panas. Bubuk kunyit lebih praktis, bisa ditambahkan ke sup, nasi, atau minuman hangat. Kunyit asam, campuran kunyit dengan asam jawa dan madu, rasanya segar dan disukai banyak orang. Suplemen ekstra kurkumin pilihan untuk yang ingin dosis terukur, tetapi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Tips penting, selalu kombinasikan kunyit dengan sedikit lemak sehat, misalnya minyak kelapa, santan, atau susu, dan atau sedikit lada hitam, agar penyerapan kurkumin lebih optimal. Sahabat channel Lansia Sehat, 3 manfaat ini baru permulaan. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat keempat hingga keenam kunyit, yaitu menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan risiko penyakit jantung, dan mengontrol gula darah. 3 hal ini juga sangat penting bagi lansia, mengingat risiko masalah pencernaan, gangguan jantung, dan diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah sebelumnya kita membahas 3 manfaat utama kunyit dalam melawan peradangan, melindungi sel, dan menjaga sendi, sekarang kita akan melangkah ke 3 manfaat berikutnya yang tak kalah penting. Di usia lanjut, kesehatan pencernaan, kondisi jantung, dan kestabilan gula darah adalah fondasi utama untuk mempertahankan kualitas hidup. Dan kabar baiknya, kunyit punya peran besar di ketiga bidang ini. Manfaat 4. Menjaga kesehatan pencernaan. Pencernaan yang sehat adalah kunci dari tubuh yang sehat. Sayangnya, banyak lansia mengalami gangguan pencernaan seperti kembung, sembelit, mak, atau sindrom iritasi usus. Hal ini bisa disebabkan oleh berkurangnya produksi enzim pencernaan, lambatnya pergerakan usus, atau peradangan ringan di saluran cerna. Kunyit memiliki efek koleretik dan kolagoge. Koleretik artinya merangsang hati untuk memproduksi empedu. Kolagoge artinya membantu mengalirkan empedu ke usus halus. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan menyerap vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K. Dengan kata lain,
Kunyit membantu memastikan pencernaan berjalan lebih lancar dan tubuh mendapatkan nutrisi secara optimal. Selain itu, minyak atsiri kunyit memiliki efek antimikroba yang membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Keseimbangan ini penting karena bakteri baik membantu memecah makanan, menghasilkan vitamin tertentu, dan menjaga sistem imun tetap kuat. Beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa kunyit dapat mengurangi gejala dispepsia, nyeri atau ketidaknyamanan di perut bagian atas, dan membantu mencegah kambuhnya mak ringan. Namun, bagi sahabat yang memiliki riwayat mak kronis atau asam lambung tinggi, sebaiknya kunyit dikonsumsi dalam bentuk campuran dengan madu atau susu hangat untuk mengurangi rasa perih. Contoh nyata, seorang lansia di Yogyakarta bercerita bahwa ia sering mengalami perut kembung setelah makan, terutama saat makan makanan berlemak. Setelah rutin meminum segelas kunyit asam setiap pagi selama sebulan, ia merasakan pencernaannya lebih ringan dan jarang merasa begah. Manfaat 5. Menurunkan risiko penyakit jantung. Penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, dan risikonya meningkat seiring bertambahnya usia. Banyak faktor penyebabnya, mulai dari tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tidak seimbang, peradangan kronis, hingga penumpukan plak di pembuluh darah, aterosklerosis. Kurkumin dalam kunyit membantu melindungi jantung melalui beberapa mekanisme, mengurangi peradangan di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang mengatur tekanan darah dan pembekuan darah, menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan trigliserida, sekaligus membantu meningkatkan HDL, kolesterol baik. Bertindak sebagai antioksidan untuk mencegah oksidasi kolesterol LDL, proses yang mempercepat pembentukan plak di pembuluh darah. Penelitian di jurnal Nutrition Journal menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin secara rutin selama 8 minggu dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah pada orang sehat maupun penderita penyakit jantung. Ini berarti, kunyit bukan hanya bermanfaat bagi yang sudah sakit, tapi juga sebagai pencegahan sejak dini. Tips untuk lansia. Gunakan kunyit sebagai bumbu utama dalam masakan seperti sup sayur, tumis, atau olahan ikan. Campurkan dengan lada hitam untuk meningkatkan penyerapan kurkumin. Kombinasikan dengan pola makan sehat dan olahraga ringan seperti jalan pagi. Manfaat 6. Mengontrol gula darah. Diabetes tipe 2 adalah masalah kesehatan yang sangat umum pada lansia. Salah satu tantangannya adalah menjaga kadar gula darah tetap stabil tanpa fluktuasi tajam yang berbahaya. Nah, kunyit dapat membantu mengontrol gula darah dengan cara yang alami. Kurkumin berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga sel-sel tubuh lebih mudah menyerap glukosa dari darah. Mengurangi resistensi insulin, salah satu penyebab utama diabetes tipe 2. Menghambat enzim tertentu yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana, sehingga lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan. Mengurangi peradangan di pankreas, organ yang memproduksi insulin. Sebuah penelitian di Thailand yang melibatkan 240 orang pradiabetes menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi ekstra kurkumin selama 9 bulan memiliki risiko jauh lebih rendah berkembang menjadi diabetes dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Contoh nyata, seorang kakek di Bandung dengan gula darah puasa 130 mg/dl mulai rutin mengonsumsi minuman kunyit hangat dengan madu setiap malam. Setelah 3 bulan, gula darahnya turun menjadi 105 mg/dl. Dengan catatan ia juga menjaga pola makan dan tetap aktif berjalan kaki setiap pagi. Kaitan ketiga manfaat ini. Menariknya, kesehatan pencernaan, jantung, dan kadar gula darah saling berkaitan. Pencernaan yang sehat membantu penyerapan nutrisi penting untuk jantung, dan jantung yang sehat mendukung aliran darah optimal ke seluruh organ, termasuk pankreas yang berperan mengatur gula darah. Kunyit hadir sebagai pemain serba bisa yang mampu memberi kontribusi positif pada semua aspek ini. Tips konsumsi aman untuk lansia. Untuk mendapatkan manfaat keempat hingga keenam ini secara optimal, konsumsi kunyit dalam bentuk segar atau bubuk, 2-3 gram per hari. Seduh dengan air hangat, campur madu, atau jadikan bumbu masakan sehari-hari. Bagi penderita mak atau asam lambung tinggi, sebaiknya konsumsi setelah makan. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat diabetes, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi kunyit dalam dosis tinggi. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab berikutnya kita akan melanjutkan ke manfaat ke-7 hingga ke-9 kunyit, yaitu meningkatkan fungsi otak, membantu pencegahan kanker, dan memperkuat sistem imun. 3 manfaat ini akan membuka mata kita bahwa kunyit tidak hanya bekerja pada tubuh secara fisik, tetapi juga pada kesehatan mental dan perlindungan dari penyakit serius. Sahabat channel Lansia Sehat,
Setelah kita membahas bagaimana kunyit menjaga pencernaan, melindungi jantung, dan mengontrol gula darah, sekarang kita beralih ke 3 manfaat yang tak kalah penting. Kali ini, kita akan membicarakan bagaimana kunyit mendukung kesehatan otak, membantu mencegah penyakit kanker, dan meningkatkan kekuatan sistem imun. 3 manfaat ini memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup di usia lanjut, karena kesehatan tidak hanya soal tubuh, tetapi juga pikiran dan daya tahan melawan penyakit berat. Manfaat 7. Meningkatkan fungsi otak. Di usia lanjut, kemampuan otak memang cenderung menurun secara alami. Kita menjadi lebih pelupa, sulit berkonsentrasi, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi. Namun, dalam beberapa kasus, penurunan ini bisa berkembang menjadi penyakit serius seperti demensia atau Alzheimer. Kunyit memiliki kandungan kurkumin yang terbukti dapat menembus sawar darah otak, blood-brain barrier, yaitu lapisan pelindung yang memisahkan darah dari jaringan otak. Tidak semua zat bisa menembus penghalang ini, tetapi kurkumin bisa, dan ini menjadi keunggulan besar. Kurkumin dapat mengurangi peradangan di otak, yang sering menjadi pemicu kerusakan sel-sel saraf, mengurangi penumpukan plak beta-amiloid, salah satu tanda khas penyakit Alzheimer, meningkatkan kadar BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, yaitu protein yang membantu pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel-sel otak. Penelitian yang diterbitkan di American Journal of Geriatric Psychiatry menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi suplemen kurkumin selama 18 bulan mengalami peningkatan memori dan perhatian dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi. Contoh nyata, seorang nenek berusia 72 tahun di Semarang bercerita bahwa ia rutin mengonsumsi campuran kunyit, susu, dan sedikit lada hitam setiap malam. Ia merasa lebih mudah mengingat jadwal harian, dan cucunya mengatakan neneknya sekarang lebih cepat merespons saat diajak bicara. Manfaat 8. Membantu pencegahan kanker. Kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti, terutama oleh lansia. Meskipun penyebabnya kompleks, peradangan kronis dan kerusakan sel akibat radikal bebas adalah 2 faktor besar yang memicunya. Kunyit, dengan kombinasi sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, menawarkan perlindungan ganda. Kurkumin diketahui dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dengan memengaruhi berbagai jalur molekuler di dalam sel, mencegah penyebaran, metastasis, sel kanker ke bagian tubuh lain, menginduksi apoptosis, yaitu bunuh diri, sel abnormal yang tidak diperlukan tubuh, menghentikan pembentukan pembuluh darah baru yang memberi makan tumor, angiogenesis. Penelitian laboratorium telah menunjukkan efek kurkumin terhadap berbagai jenis kanker, termasuk kanker usus, payudara, prostat, dan paru-paru. Memang, sebagian besar penelitian ini masih pada tahap uji coba atau dilakukan pada hewan, tetapi hasilnya menjanjikan. Bagi sahabat, ini berarti kunyit bisa menjadi bagian dari pola makan pencegahan. Tentu saja, kunyit bukan pengganti pengobatan medis, tetapi bisa menjadi pendukung yang aman jika digunakan dengan bijak. Contoh nyata, seorang kakek di Bali yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker usus mulai mengonsumsi kunyit setiap hari dalam bentuk bubuk yang dicampur dalam jus sayur. Ia melakukannya sebagai langkah pencegahan, dan setelah beberapa tahun, pemeriksaan kesehatannya menunjukkan kondisi ususnya tetap sehat. Manfaat 9. Memperkuat sistem imun. Sistem imun adalah benteng pertahanan tubuh terhadap infeksi, virus, dan penyakit. Seiring bertambahnya usia, sistem ini cenderung melemah kondisi yang disebut imunosenescence. Akibatnya, lansia menjadi lebih rentan terhadap penyakit seperti flu, infeksi saluran pernapasan, atau bahkan infeksi kulit. Kunyit membantu memperkuat sistem imun melalui beberapa cara. Merangsang produksi sel darah putih yang berperan melawan kuman. Mengatur respons imun, sehingga tubuh bisa melawan infeksi tanpa memicu peradangan berlebihan. Mengandung senyawa antimikroba yang langsung menghambat pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur. Selain itu, sifat antioksidan kunyit membantu melindungi sel-sel imun dari kerusakan, sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan efektivitas vaksin dengan membantu tubuh membentuk respons antibodi yang lebih baik. Contoh nyata, seorang lansia di Surabaya yang sering terserang flu mencoba rutin minum jamu kunyit asam setiap pagi. Setelah beberapa bulan, ia merasakan tubuhnya lebih kuat, jarang sakit, dan jikapun terserang flu, gejalanya lebih ringan dan cepat sembuh. Keterkaitan manfaat 7-9. Menariknya, ketiga manfaat ini saling mendukung. Otak yang sehat membantu mengatur sistem imun dengan baik, sistem imun yang kuat membantu mencegah kanker,
dan pencegahan kanker, melindungi tubuh dari penyakit berat yang bisa mengganggu fungsi otak dan kekebalan. Kunyit bekerja sebagai penjaga di semua lini mulai dari sel saraf hingga sel imun. Tips konsumsi untuk memperoleh manfaat 7-9. Untuk mendapatkan efek maksimal bagi otak, pencegahan kanker, dan sistem imun. Konsumsi kunyit bersama lemak sehat, minyak kelapa, santan, atau susu, agar kurkumin terserap optimal. Tambahkan sedikit lada hitam untuk meningkatkan penyerapan. Variasikan cara mengonsumsi, bisa dalam jamu hangat, bumbu masakan, atau smoothie. Rutin konsumsi, tetapi jangan berlebihan. Maksimal 2-3 gram bubuk kunyit per hari untuk lansia sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita baru saja membahas manfaat ke-7 hingga ke-9 kunyit, yang memberi perlindungan menyeluruh mulai dari otak hingga sistem imun. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat terakhir, yaitu manfaat ke-10 hingga ke-12, yang berfokus pada perawatan kulit, kesehatan hati, dan menjaga berat badan ideal. 3 manfaat ini akan melengkapi gambaran utuh mengapa kunyit layak disebut sebagai emas dari alam. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah membahas 9 manfaat luar biasa dari kunyit yang mempengaruhi berbagai sistem tubuh, dari sendi, pencernaan, jantung, otak, hingga sistem imun. Kini, kita tiba di 3 manfaat terakhir yang tak kalah penting, terutama untuk menjaga penampilan luar dan kesehatan organ vital di usia lanjut. Karena meski usia terus bertambah, kita semua pasti ingin tetap sehat, segar, dan percaya diri. Manfaat 10. Merawat kesehatan kulit. Kulit adalah cermin kesehatan tubuh. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih tipis, kering, dan rentan terhadap keriput atau flek hitam. Penyebabnya adalah berkurangnya produksi kolagen, paparan sinar matahari bertahun-tahun, dan kerusakan akibat radikal bebas. Kunyit memiliki kombinasi antioksidan dan antiinflamasi yang sangat baik untuk kulit. Antioksidan membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas, sementara sifat antiinflamasi meredakan kemerahan atau iritasi pada kulit. Itulah sebabnya kunyit sering digunakan dalam perawatan tradisional untuk mencerahkan kulit, menyamarkan noda, dan menjaga elastisitas. Kandungan vitamin C di kunyit juga membantu merangsang produksi kolagen, yang membuat kulit lebih kenyal. Sedangkan minyak atsiri di dalamnya memiliki efek antibakteri, sehingga dapat membantu mengatasi jerawat ringan atau infeksi kulit kecil. Cara penggunaan untuk lansia. Dari dalam, minum jamu kunyit asam secara rutin untuk memberikan nutrisi antioksidan dari dalam tubuh. Dari luar, buat masker alami dari bubuk kunyit yang dicampur madu dan sedikit yogurt. Oleskan ke wajah selama 10-15 menit, lalu bilas dengan air hangat. Contoh nyata. Seorang ibu berusia 65 tahun di Solo rutin minum kunyit asam dan memakai masker kunyit seminggu sekali. Hasilnya, kulit wajahnya tampak lebih cerah dan segar, meski keriput alami tetap ada sebagai tanda keanggunan usia. Manfaat 11. Membantu fungsi hati. Hati adalah organ yang bekerja tanpa henti untuk membersihkan racun dari tubuh, memproses nutrisi, dan memproduksi empedu. Pada lansia, fungsi hati bisa menurun akibat pola makan kurang sehat, konsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, atau paparan zat berbahaya. Kunyit dikenal sebagai hepatoprotektor, artinya pelindung hati. Kurkumin membantu merangsang produksi enzim detoksifikasi di hati, yang mempercepat pembuangan racun dari darah. Selain itu, sifat antiinflamasi kunyit membantu mengurangi peradangan pada jaringan hati, sehingga organ ini dapat bekerja lebih efisien. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kunyit dapat membantu memperbaiki kerusakan hati akibat konsumsi alkohol berlebih atau paparan bahan kimia tertentu. Namun tentu saja, efeknya akan maksimal jika disertai pola makan sehat dan menghindari kebiasaan yang merusak hati. Tips untuk lansia. Konsumsi kunyit dalam bentuk minuman hangat atau campuran masakan berkuah. Hindari konsumsi alkohol dan batasi makanan tinggi lemak jenuh. Jika mengonsumsi obat rutin, diskusikan dengan dokter sebelum meningkatkan asupan kunyit untuk memastikan tidak ada interaksi obat. Contoh nyata, seorang kakek di Surabaya yang memiliki riwayat perlemakan hati mulai rutin meminum kunyit hangat setiap pagi. Setelah 6 bulan, pemeriksaan laboratorium menunjukkan penurunan kadar enzim hati yang menandakan perbaikan fungsi organ tersebut. Manfaat 12. Menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal di usia lanjut bukan hanya soal penampilan, tetapi juga soal kesehatan. Berat badan berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga nyeri sendi. Kunyit dapat membantu mengontrol berat badan melalui beberapa mekanisme.
meningkatkan metabolisme lemak, sehingga tubuh lebih efisien membakar kalori, menghambat pembentukan sel lemak baru, adipogenesis, mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan obesitas, menjaga kestabilan gula darah, sehingga mengurangi nafsu makan berlebih akibat lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Kandungan serat pada kunyit juga membantu membuat rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi keinginan untuk ngemil berlebihan. Tips untuk lansia: minum segelas kunyit hangat sebelum sarapan untuk membantu mengontrol nafsu makan. Gunakan kunyit sebagai bumbu utama dalam masakan rendah lemak. Tetap kombinasikan dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Contoh nyata: seorang nenek di Bandung yang mengalami kenaikan berat badan setelah pensiun mencoba mengganti minuman manisnya dengan jamu kunyit asam. Dalam 3 bulan, berat badannya turun 3 kg, dan ia merasa lebih ringan saat bergerak. Keterkaitan manfaat 10-12. 3 manfaat terakhir ini saling terhubung. Kulit sehat mencerminkan tubuh yang bersih dari dalam, yang sangat dipengaruhi oleh kesehatan hati. Hati yang berfungsi optimal membantu metabolisme lemak, sehingga menjaga berat badan tetap ideal. Berat badan yang sehat mengurangi stres pada kulit dan organ dalam, termasuk hati itu sendiri. Dengan kata lain, merawat kulit, hati, dan berat badan adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dan kunyit, dengan kandungan kurkumin, vitamin, mineral, dan antioksidannya, mampu mendukung ketiganya sekaligus. Sahabat channel Lansia Sehat, dengan selesainya pembahasan manfaat ke-10 hingga ke-12, kita telah menuntaskan daftar 12 manfaat kunyit untuk kesehatan menurut dokter. Namun, perjalanan kita belum selesai. Di bab berikutnya, kita akan membahas cara konsumsi kunyit yang aman dan efektif, agar semua manfaat ini benar-benar bisa sahabat rasakan tanpa risiko yang tidak diinginkan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas 12 manfaat kunyit secara lengkap, tentu pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara mengonsumsi kunyit yang tepat supaya manfaatnya maksimal dan aman untuk tubuh, terutama di usia lanjut? Pertanyaan ini penting, karena walaupun kunyit adalah bahan alami, penggunaannya tetap perlu memperhatikan dosis, cara pengolahan, dan kondisi kesehatan masing-masing orang. Sama seperti obat herbal lain, kunyit bisa memberikan hasil optimal jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan tubuh. 1. Menentukan bentuk kunyit yang akan dikonsumsi. Kunyit dapat dikonsumsi dalam beberapa bentuk, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. A. Kunyit segar. Kelebihan: mengandung seluruh komponen aktif secara alami, tanpa kehilangan zat gizi karena proses pengolahan. Cara penggunaan: kupas kulit tipisnya, iris atau parut, lalu seduh dengan air hangat, atau masukkan ke masakan. Tips: pilih kunyit yang kulitnya tidak keriput dan warnanya cerah. Simpan di tempat kering agar tidak cepat berjamur. B. Kunyit bubuk. Kelebihan: lebih praktis, tahan lama, mudah dicampur dalam berbagai hidangan atau minuman. Cara penggunaan: 1 sendok teh bubuk kunyit bisa dicampur dalam susu hangat, madu, atau smoothie. Tips: gunakan bubuk kunyit murni, bukan yang dicampur pewarna atau bahan tambahan. C. Kapsul atau ekstrak kurkumin. Kelebihan: dosis kurkumin terukur, praktis untuk yang tidak suka rasa kunyit. Kekurangan: harus memastikan kualitasnya dari produsen terpercaya. Tips: konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan, terutama jika sedang minum obat lain. 2. Waktu terbaik mengonsumsi kunyit. Waktu konsumsi memengaruhi penyerapan zat aktif kunyit. Pagi hari sebelum sarapan, baik untuk detoksifikasi tubuh dan merangsang pencernaan. Malam hari sebelum tidur, baik untuk meredakan peradangan dan membantu tubuh beristirahat lebih nyaman. Setelah makan, disarankan untuk penderita MAC atau asam lambung agar tidak memicu rasa perih. 3. Kombinasi yang meningkatkan manfaat kunyit. Kurkumin dalam kunyit memiliki bioavailabilitas rendah, artinya sulit diserap tubuh jika dikonsumsi sendirian. Oleh karena itu, penting mengombinasikannya dengan bahan lain. Lada hitam. Piperin meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 20 kali lipat. Lemak sehat. Minyak kelapa, minyak zaitun, atau santan membantu kurkumin larut dan terserap lebih baik. Madu. Menambah rasa manis alami dan memiliki sifat antibakteri yang mendukung manfaat kunyit. 4. Resep minuman kunyit untuk lansia. Berikut beberapa resep yang mudah dan aman dicoba di rumah.
A. Kunyit asam segar. 1 ruas kunyit, sekitar 3-4 gram, kupas dan parut. 1 sendok makan asam jawa. 1-2 SDM madu. 300 ml air hangat. Cara membuat, rebus kunyit parut dengan asam jawa, saring, lalu tambahkan madu sebelum diminum. B. Golden milk. Susu kunyit. 1 gelas susu rendah lemak atau susu almond. 1/2 sendok teh bubuk kunyit. Sejumput lada hitam. 1 sendok teh madu. Cara membuat, panaskan susu, masukkan kunyit dan lada, aduk hingga rata, lalu tambahkan madu sebelum disajikan. C. Teh kunyit jahe. 1 ruas kunyit segar, iris tipis. 1 ruas jahe segar, iris tipis. 300 ml air panas. 1 sendok makan madu. Cara membuat, seduh kunyit dan jahe, diamkan 5-10 menit, lalu tambahkan madu. 5 dosis aman untuk lansia. Berdasarkan rekomendasi para ahli, kunyit segar, 2-3 gram per hari, sekitar 1 ruas kecil. Bubuk kunyit, 1 sendok teh per hari. Ekstra kurkumin, 500-1000 mg per hari, tergantung saran dokter. Lebih dari dosis ini, apalagi dalam bentuk suplemen pekat, berisiko memicu gangguan perut, mual, atau efek pengencer darah yang berlebihan. 6 kondisi yang perlu waspada. Meskipun kunyit alami, tidak semua orang cocok mengonsumsinya dalam jumlah besar. Lansia dengan kondisi berikut perlu berkonsultasi dulu dengan tenaga medis. Sedang mengonsumsi obat pengencer darah, warfarin, aspirin, risiko perdarahan meningkat. Penderita mak parah atau tukak lambung, kunyit segar yang terlalu pekat bisa memicu perih. Penderita batu empedu, kunyit bisa merangsang produksi empedu, sehingga menimbulkan nyeri. Akan menjalani operasi, sebaiknya hentikan konsumsi kunyit dosis tinggi minimal 2 minggu sebelum operasi. 7. Tanda tubuh tidak cocok dengan kunyit. Jika sahabat mengalami gejala berikut setelah mengonsumsi kunyit, sebaiknya hentikan sementara dan konsultasikan ke dokter. Sakit perut atau diare berkepanjangan. Reaksi alergi pada kulit, gatal, ruam, mual atau muntah. 8. Prinsip konsumsi kunyit untuk lansia. Sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak sekaligus. Kombinasikan dengan pola hidup sehat seperti makan seimbang, cukup istirahat, dan olahraga ringan. Variasikan cara konsumsi agar tidak bosan dan manfaatnya lebih luas. Sahabat channel Lansia Sehat, kunyit adalah hadiah dari alam yang luar biasa, tetapi penggunaannya harus bijak. Dengan mengatur dosis, waktu, dan cara konsumsi yang tepat, sahabat bisa mendapatkan semua manfaatnya tanpa khawatir akan efek samping. Di bab berikutnya, kita akan mendengarkan testimoni nyata dari para lansia yang sudah merasakan khasiat kunyit beserta tinjauan dokter untuk memastikan klaim manfaat ini memiliki dasar medis yang kuat. Bab tersebut akan membantu sahabat semakin yakin bahwa kunyit memang layak menjadi bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas kandungan, manfaat, dan cara konsumsi kunyit yang aman, saya ingin mengajak sahabat mendengar kisah nyata dari orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya secara langsung. Cerita-cerita ini bukan sekadar pengalaman pribadi, tapi juga sudah mendapat penjelasan dari sisi medis oleh para dokter. Dengan begitu, sahabat bisa melihat bagaimana teori yang kita pelajari benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Testimoni 1, lutut nyaman di usia 68 tahun. Ibu Sulastri, 68 tahun, tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Sejak memasuki usia 65 tahun, beliau mulai sering merasakan nyeri di lutut saat berjalan jauh atau naik tangga. Dokter mendiagnosisnya dengan osteoartritis ringan. Awalnya, beliau mengandalkan obat pereda nyeri setiap kali keluhan muncul, namun lama-lama merasa khawatir karena efek samping obat yang membuat lambungnya perih. Suatu hari, anaknya menyarankan untuk mencoba minum kunyit asam hangat setiap pagi. Awalnya ragu, karena takut rasanya terlalu tajam. Tapi setelah 2 minggu, beliau mulai merasakan lututnya lebih ringan. Setelah 3 bulan rutin, nyeri yang dulu muncul setiap kali berjalan lebih dari 500 meter kini jarang terasa. Tanggapan dokter. Menurut Dr. Andi Saputra, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, perbaikan yang dialami Ibu Sulastri masuk akal. Kurkumin memang memiliki efek antiinflamasi yang bisa mengurangi peradangan di sendi. Namun, dokter menekankan bahwa kunyit sebaiknya digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti pengobatan yang diresepkan. Testimoni 2, gula darah lebih terkontrol. Pak Herman, 71 tahun, dari Bandung, sudah 10 tahun hidup dengan diabetes tipe 2.
Ia mengandalkan obat dari dokter untuk menjaga gula darahnya. Namun, ia juga ingin mencari cara alami untuk membantu mengontrol gula darah. Ia mulai menambahkan bubuk kunyit, sekitar 1/2 sendok teh, ke dalam segelas susu hangat setiap malam. Dalam waktu 2 bulan, pemeriksaan gula darah puasa yang biasanya di kisaran 141/50 mg/dl turun menjadi 115/120 mg/dl. Ia tetap minum obat sesuai anjuran dokter, tapi merasa lebih berenergi dan tidak sering mengantuk setelah makan. Tanggapan dokter. Dr. Rina Wulandari, SPPD, spesialis penyakit dalam, menjelaskan bahwa kurkumin dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resistensi insulin. Namun, pasien tetap harus memonitor gula darah secara rutin dan tidak menghentikan obat tanpa konsultasi. Testimoni 3, kulit lebih cerah di usia senja. Ibu Nani, 66 tahun, dari Yogyakarta, terkenal di lingkungannya sebagai penjaga jamu, karena setiap pagi ia membuat jamu kunyit asam sendiri. Awalnya, ia meminumnya untuk mengatasi pegal-pegal dan perut kembung. Tapi yang mengejutkannya, kulitnya yang sebelumnya kusam kini tampak lebih cerah. Tetangganya sampai mengira ia sedang menjalani perawatan wajah di salon. Tanggapan dokter. Menurut Dr. Jessica Mahendra, SPKK, spesialis kulit dan kelamin, kunyit memiliki efek antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin C dalam kunyit merangsang produksi kolagen. Perubahan kulit yang dialami Ibu Nani wajar terjadi jika konsumsi kunyit dilakukan secara rutin. Testimoni 4, fungsi hati lebih baik. Pak Joko, 69 tahun, dari Surabaya, memiliki riwayat perlemakan hati. Dokter menyarankan perubahan pola makan dan aktivitas fisik. Selain itu, Pak Joko menambahkan minuman kunyit hangat setiap malam. 6 bulan kemudian, hasil pemeriksaan enzim hati menunjukkan perbaikan signifikan. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah lelah. Tanggapan dokter. Dr. Fadli Rahman, SPPDG, konsultan gastroenterohepatole, membenarkan bahwa kunyit memiliki efek hepatoprotektor, membantu melindungi sel hati dari kerusakan dan mendukung proses detoksifikasi. Testimoni 5, daya tahan tubuh meningkat. Ibu Aminah, 70 tahun, dari Pekalongan, dulu sering sekali terkena flu, terutama saat musim hujan. Setelah mengikuti saran anaknya untuk meminum teh kunyit jahe dengan madu setiap pagi, ia merasakan perbedaan besar. Dalam setahun terakhir, ia hanya 2 kali mengalami flu, itu pun dengan gejala ringan. Tanggapan dokter. Dr. Triana Kusuma, SPP, spesialis paru, menjelaskan bahwa kunyit dapat meningkatkan fungsi sistem imun dengan merangsang produksi sel darah putih dan mengatur respons imun, sehingga tubuh lebih siap menghadapi serangan virus. Pelajaran dari testimoni. Dari kelima kisah di atas, kita bisa melihat beberapa pola. Kunyit bekerja efektif jika dikonsumsi rutin. Hasilnya tidak instan, tetapi bertahap. Kombinasi dengan gaya hidup sehat sangat penting. Semua lansia yang merasakan manfaat juga mengatur pola makan dan tetap aktif. Dosis wajar aman untuk digunakan jangka panjang. Kebanyakan hanya menggunakan 1 sendok teh bubuk kunyit atau setara 2-3 gram kunyit segar per hari. Konsultasi dengan dokter penting, terutama bagi yang memiliki penyakit kronis atau sedang mengonsumsi obat. Pandangan medis secara umum. Secara umum, para dokter yang menanggapi testimoni ini sepakat bahwa kunyit adalah herbal yang sangat potensial untuk kesehatan lansia, asalkan digunakan secara bijak. Kelebihannya, bukti ilmiah mendukung banyak manfaatnya. Efek samping relatif rendah jika dosis tepat, mudah diakses dan terjangkau. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa kunyit bukanlah obat ajaib yang bisa menggantikan pengobatan medis sepenuhnya. Ia lebih tepat disebut pendukung kesehatan atau komplement terapi. Sahabat channel Lansia Sehat, bab ini menunjukkan bahwa kunyit bukan hanya cerita dari buku atau penelitian, tetapi juga nyata manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Cerita-cerita ini menjadi inspirasi bahwa menjaga kesehatan dengan bahan alami itu mungkin, bahkan di usia lanjut. Di bab 10, kita akan menutup seluruh pembahasan ini dengan rangkuman manfaat, motivasi untuk hidup sehat, dan doa penutup. Kita akan mengajak sahabat memulai langkah nyata untuk memasukkan kunyit ke dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang bijak. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah berjalan bersama dari bab 1 hingga bab 9, menelusuri setiap detail tentang kunyit mulai dari sejarahnya yang panjang, kandungan zat aktifnya, hingga 12 manfaat luar biasa yang sudah dibuktikan secara ilmiah dan didukung oleh pengalaman nyata para lansia. Sekarang, di bab terakhir ini,
mari kita rangkum semua yang telah kita pelajari, menguatkan semangat untuk hidup sehat, dan menutupnya dengan doa tulus agar ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat nyata bagi kehidupan kita sehari-hari. Rangkuman 12 manfaat kunyit untuk kesehatan lansia. Antiinflamasi alami, mengurangi peradangan kronis yang menjadi pemicu penyakit degeneratif seperti radang sendi dan penyakit jantung. Antioksidan kuat, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, memperlambat penuaan, dan menjaga kesehatan organ vital. Mendukung kesehatan sendi, mengurangi nyeri, kaku, dan meningkatkan mobilitas. Menjaga kesehatan pencernaan, membantu produksi empedu, mengurangi gejala kembung, dan menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Menurunkan risiko penyakit jantung, melancarkan pembuluh darah, menurunkan kolesterol jahat, dan menjaga tekanan darah. Mengontrol gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah lonjakan gula darah. Meningkatkan fungsi otak, mendukung daya ingat, konsentrasi, dan mencegah penurunan kognitif. Membantu pencegahan kanker, menghambat pertumbuhan sel abnormal, dan mencegah penyebarannya. Memperkuat sistem imun, meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi dan virus. Merawat kesehatan kulit, menjaga elastisitas, mencerahkan kulit, dan melawan tanda penuaan. Membantu fungsi hati, mendukung detoksifikasi tubuh, dan mencegah kerusakan organ hati. Menjaga berat badan ideal, meningkatkan metabolisme, dan mengurangi pembentukan sel lemak baru. Mengapa kunyit layak menjadi bagian dari gaya hidup lansia? Sahabat, semua manfaat ini tidak hanya sekadar teori. Kita telah melihat buktinya dalam testimoni nyata yang dibagikan di bab sebelumnya. Kunyit memang bukan obat ajaib yang memberikan hasil instan, tetapi ia adalah teman setia yang akan bekerja perlahan, melindungi dan memperbaiki tubuh dari dalam jika kita mengonsumsinya secara rutin dan bijak. Kelebihan kunyit dibanding banyak bahan herbal lain adalah mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Harganya terjangkau untuk semua kalangan. Fleksibel penggunaannya bisa diminum sebagai jamu, dicampur ke makanan, atau digunakan sebagai perawatan luar. Didukung bukti ilmiah yang semakin banyak setiap tahunnya. Kunci sukses memanfaatkan kunyit. Konsistensi, minum atau konsumsi kunyit secara teratur. Jangan hanya saat sakit. Dosis tepat, gunakan 2-3 gram kunyit segar at 1 sendok teh bubuk per hari, kecuali ada anjuran lain dari dokter. Kombinasi pintar, campurkan dengan lada hitam atau lemak sehat untuk meningkatkan penyerapan kurkumin. Pola hidup sehat, imbangi dengan makan bergizi, olahraga ringan, istirahat cukup, dan pikiran positif. Motivasi untuk sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, umur yang panjang adalah anugerah, tapi umur yang panjang dengan kesehatan yang baik adalah berkah yang luar biasa. Banyak orang menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan tubuh yang lemah dan penuh keluhan penyakit. Namun, kita bisa memilih jalur berbeda, jalur di mana kita tetap aktif, bugar, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga tanpa terganggu rasa sakit. Menggunakan kunyit sebagai bagian dari rutinitas sehat bukan hanya soal menghindari penyakit, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup. Bayangkan, jika sendi tetap fleksibel, pencernaan lancar, daya ingat tajam, kulit sehat, dan tubuh terasa ringan, bukankah hari-hari akan terasa lebih menyenangkan? Setiap kali sahabat membuat minuman kunyit atau menambahkannya ke masakan, ingatlah bahwa itu adalah bentuk investasi kesehatan. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat besok, tapi beberapa bulan atau tahun ke depan, tubuh akan berterima kasih karena telah dirawat dengan baik. Jika selama ini kunyit hanya ada di dapur sebagai bumbu masakan, mulai hari ini mari kita berikan peran yang lebih besar. Simpan beberapa ruas kunyit segar di dapur untuk diolah menjadi minuman hangat. Sediakan bubuk kunyit murni untuk ditambahkan ke sup atau tumisan. Jadwalkan minimal 3-4 kali seminggu untuk mengonsumsi kunyit dalam bentuk yang sahabat sukai. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan jika usia sudah di atas 70 tahun, perubahan positif tetap bisa dirasakan. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, izinkan saya memanjatkan doa untuk semua sahabat channel Lansia Sehat yang setia menyimak. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas setiap hari yang Engkau anugerahkan. Terima kasih atas tubuh yang masih dapat bergerak, atas pikiran yang masih dapat berpikir, dan atas hati yang masih dapat merasakan kasih. Berkati setiap sahabat yang mendengarkan atau membaca ini dari manapun mereka berasal, berapapun usia mereka, dengan kesehatan yang berlimpah, kekuatan untuk menjalani hari-hari dengan semangat, dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan. Bimbinglah kami agar bijak dalam merawat tubuh yang Engkau percayakan, termasuk dalam memanfaatkan ciptaan MU seperti kunyit ini untuk kebaikan kami. Jauhkan kami dari penyakit berat, berikan umur panjang yang penuh sukacita,
dan jadikan setiap langkah kami bermanfaat bagi orang di sekitar kami. Amin. Sahabat channel Lansia Sehat, terima kasih telah menemani perjalanan kita membahas 12 manfaat kunyit untuk kesehatan menurut dokter dari awal hingga akhir. Saya berharap informasi ini menjadi bekal berharga untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Mari kita jaga kesehatan bersama karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai, dan kita semua layak untuk menikmatinya di setiap usia.